Mudah-mudahan keimanan dan keislaman ini semakin menguat dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa meningkatkan amaliyah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh ini kita tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hikmah kesehatan yang dapat kita peroleh selama bulan Ramadan. Walaupun ini sudah hampir separuh perjalanan, tapi ini pun perlu disampaikan juga supaya kita lebih semangat untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, terutama kita mendapatkan nilai-nilai kesehatan di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini sering diidentikan dengan kondisi fisik yang lemah, ya, kemudian aktivitas yang tidak begitu padat, kemudian kondisi pekerjaan yang berupaya untuk sangat diringankan sekali. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebenarnya untuk meningkatkan seluruh potensi diri kita, ya, potensi kesehatan, potensi fisik, psikis, ya, potensi ruhiyah dan seterusnya. Maka oleh karena itu, untuk menyemangati kembali kita supaya lebih memaksimalkan, ya, bulan Ramadan ini untuk nilai-nilai kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di bulan Ramadan ini, ya, dikatakan syahrul Ramadan syahrus sehat. Bulan Ramadan itu bulan kesehatan. Kenapa? Ketika kita melihat sepanjang Ramadan ini banyak sekali amal-amal ibadah, baik itu wajib maupun sunnah, berpotensi untuk meningkatkan kesehatan. Maka ceramah ini saya kasih judul, ya, di bulan Ramadan kita sehat dengan pasti. Apa namanya? Kita sehat dengan pasti. Pasti itu apa? B. Pasti puasa. A. Al-Quran. S. Sedekah. T. Tahajud. I. I'tikaf atau ikhlas. Jadi kita sehat dengan pasti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali adalah puasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan sebagai dalil wajibnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'alla di sini sering diartikan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu nggak pasti, Pak, ya? Ya kan? Itu namanya litarajji kalau dalam bahasa Arab. La'alla litarajji, menunjukkan pengharapan. La'alla litarajji ini biasanya antar manusia dengan manusia. Misalnya saya bilang la'allaka najihun fil imtihan, mudah-mudahan kamu lulus dalam ujian. Nah, saya ucapkan ke
kawan saya misalnya kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu kepada manusia, bukan litarajji tapi litahqiq, pasti. Jadi kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa, bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan nggak pasti. Ada nggak yang sesuatu yang nggak pasti sama Allah? Ada, semua pasti. Jadi kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, la'allakum taqilun, itu pasti. Itu namanya litahqiq, bukan litarajji. Jadi kalau litahqiq, berarti pastilah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini sering juga diartikan ya dalam konteks agama, yaitu ya imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang sering diartikan sebagai makna takwa. Itu benar dalam konteks keakhiratan, dalam konteks agama. Orang yang berpuasa didasari dengan keimanan, dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi dalam konteks secara umum, takwa diambil dari kata waqa. Waqa yaqi wiqayatan, artinya terjaga. Terjaga umum, terjaga dari dosa, terjaga dari musibah. Terjaga itu maksudnya terhindar, terpelihara, terjaga dari penyakit. Ya, jadi kalau orang yang beriman, ya, berpuasa, dia akan menjadi orang yang terpelihara, terjaga, ya, baik secara fisik maupun secara psikis, kejiwaan, dan juga secara ruhiyah, bahkan secara sosial, secara ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah makna takwa secara umum, ya, diambil dari kata wiqayatan, waqayaqi wiqayatan. Dalam Al-Quran ada ayat mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalimat qu di situ diambil dari kata waqa, itu fi'il amar, kata perintah. Qi, ya, qiya qu. Nah, jadi qu itu jamak, plural. Kalau sendiri dia qi, jagalah. Kalau ramai-ramai, perintah itu untuk yang ramai, qu, peliharalah, jagalah, ya, diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi makna takwa secara umum terjaga. Ya. Dalam konteks kesehatan, dengan puasa kita terjaga atau terhindar dari penyakit. Nah, di dalam ayat ini ada syarat, ada proses, ada hasil. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, kemudian di akhirnya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu itu syarat. Ya. Kutiba alaikumusshiyam itu proses. La'allakum tattaqun itu hasil. Jadi kalau kita mau berhasil menjadi orang yang bertakwa, jalani proses. Apa prosesnya? Puasa. Dalam konteks Ramadan ini puasa. Nah, tentu dalam proses itu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan.
Membatalkan ada dua, ada membatalkan puasa itu sendiri, ada membatalkan pahala puasa. Jadi semua ini harus dipenuhi dulu prosesnya. Jangan puasa-puasa tapi masih melanggar ya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka hasilnya tidak akan menjadi orang bertakwa. Ya. Puasa tapi tidak mendapatkan hasil. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Pahala tidak dapat, apalagi menjadi orang bertakwa. Yang dia dapat hanya haus dan lapar. Jadi jalani proses. Kalau mau menjadi orang bertakwa tadi, menjadi orang yang selalu tunduk kepada Allah, kemudian terhindar dari berbagai macam keburukan, jalani proses puasa ini sesuai dengan ya syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan. Nah, kemudian dalam proses itu harus ada syarat. Syaratnya apa? Iman. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itulah landasannya. Kalau puasa itu dilakukan dengan dasar keimanan, maka insya Allah hasilnya yang akan diperoleh kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses puasa ini tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian. Nah, yang pertama sekali ujian itu adalah lapar, ya, haus, kemudian godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau sudah mau menjelang berbuka, ya kan? Semua mau dibeli. Padahal kalau sudah berbuka, minum air 3 teguk udah gak ada selera lagi untuk makan. Nah, itulah menggambarkan bahwa hidup ini sebenarnya banyak godaan, tapi sebenarnya tidak kita perlukan. Dalam konteks jauh apapun, ya, mau dalam konteks makanan, uang, ya, harta kekayaan dan lain-lain sebagainya, kita ingin banyak, tapi sebenarnya yang kita perlukan adalah sedikit. Nah, itu hikmahnya. Jadi ketika sudah menjelang berbuka itu luar biasa godaan. Nah, apalagi kalau bulan Ramadan ini yang gak ada di luar Ramadan, ada di bulan Ramadan. Jadi kita semangat. Nah, jadi oleh karena itu harus betul-betul menjaga fisik, menjaga psikis, menjaga hati, rohiyah kita. Jadi kalau kita membeli makanan, belilah sesuai kebutuhan. Karena makanan itu ya ada dia dalam mencukupi hajat, ya. Ada juga untuk memuaskan nafsu. Jadi bagi orang yang beriman, tujuan makan itu adalah bagaimana kita menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a." Orang yang beriman itu dia makan dalam satu usus. Orang kafir dia makan dengan 7 usus. Nah, itu simbolis sebenarnya, ya. Karena pada hakikatnya tabiat manusia itu dalam hal makan sama. Cuma kita oleh Rasulullah SAW diingatkan, kita cukup ya 1 porsi. Artinya secukup apa yang kita perlukan. Nah, jangan sampai kita memuaskan hawa nafsu.
Di dalam hadis Abu Daud disebutkan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Kita adalah kaum umat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Nah, itulah petunjuk Rasulullah SAW dalam hal makanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh para ahli katakan, ya, dengan berpuasa ini kalau kita ingin sehat, ya seperti itu. Jadi kita harus betul-betul, ya, menyederhanakan segala hal, ya, termasuk makan. Karena sebenarnya dalam berpuasa ini tujuan kita adalah yang pertama mengistirahatkan sistem pencernaan. Ya, kalau 11 bulan sebelumnya kita luar biasa, makan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi makan di antara itu kan. Nah, jumpa kawan makan, nanti beli lagi cemilan, ya kan. Nah, cemilan itu macam-macam. Ada cemilan sore, cemilan malam. Pokoknya apa yang kita mau beli terus, ya kan. Nah, oleh karena itu 1 bulan Allah sediakan bagi kita untuk istirahat, ya, supaya pencernaan kita ini mengalami perbaikan. Nah, maka nanti setelah kita berpuasa itu terjadi, ya, detoksifikasi namanya, yaitu membersihkan tubuh dari racun. Bapak Ibu kalau nggak biasa puasa, di hari pertama, kedua, ada nggak rasa pening kepala? Hah? Ada kan? Kemudian kadang-kadang pas berbuka itu mulas luar biasa, dan maaf cakapnya yang keluar hitam. Nah, itulah proses pembuang racun itu. Jadi usus itu dibersihkan. Jadi ada yang demam, ada yang flu, ada yang batuk. Nah, itu biasa itu di awal-awal berpuasa. Kadang-kadang sampai seminggu. Begitulah proses detoksifikasi. Jadi jangan sampai kita batuk, flu, langsung berbuka. Itu sebenarnya bukan penyakit yang serius, itu adalah proses, ya, proses detoksifikasi. Karena manfaat puasa itu salah satu itu. Nah, kemudian mempercepat regenerasi sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh kita ini selama 11 bulan mungkin ada yang rusak, ya, ada yang sakit. Dengan berpuasa itu diperbaiki. Kemudian meningkatkan imun tubuh, daya tahan tubuh. Kemudian yang kelima, yang kata para ahli, berpuasa ini memperpanjang harapan hidup 50%. Nah, itu kata mereka. Walaupun sebenarnya kita sebagai orang yang bertauhid sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita meninggal, gitu. Nah, tapi kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Nah, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana kita, ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki dari aspek kesehatan, ya, supaya kita betul-betul mendapatkan, ya, umur yang berkah. Umur yang berkah ini umur yang memberikan manfaat. Ada orang panjang umurnya tapi tidak bermanfaat. Jangan kepada orang lain, pada dirinya saya pun tidak bermanfaat. Jadi umur yang berkah itu bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, ya, itulah yang disebut dengan umur yang berkah. Jadi manfaat puasa itu. Nah, Ibnu Sina ini adalah tokoh yang sering kita sebut
dengan bapak kedokteran Islam. Ya, walaupun secara pribadi ada yang mengatakan dia Syiah segala macam, ya, nah, itu nggak usah lah kita bahas. Ya. Karena kalau dalam konteks kesehatan ini, jangankan dari orang Syiah, dari orang kafir pun boleh kita ambil. Ya, yang namanya kesehatan itu adalah hikmah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun kamu jumpai hikmah itu ambil, walaupun dari orang kafir. Ini gak ada masalah. Jadi Ibnu Sina ini, ya, dia punya satu kitab namanya Al-Qanun fi Tibb. Ya, dia kalau mengobati pasiennya, salah satu metode yang beliau terapkan itu berpuasa. Ya, dia suruh pasiennya itu berpuasa. Baru kemudian dia berikan obat yang lain. Nah, ini menarik perhatian seorang dokter Angkatan Laut Amerika Serikat, namanya Andrea Weiler. Andrea Weiler ini pernah bertugas di Arab Saudi. Kebetulan dia bertugas itu di bulan Ramadan. Dia seringlah mendengar, ya, ceramah-ceramah atau membaca di koran tentang manfaat puasa ini bagi kesehatan. Jadi dia kemudian melakukan uji coba. Dia kumpulkanlah orang-orang sakit, ya. Kemudian dia teliti, ya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan. Ya, diberitakan dalam majalah Al Jazeera Arab Saudi itu pada 1 Ramadan 1425 Hijriah. Ya. Dia melakukan penelitian bagaimana dia suruh berpuasa pasien tadi 10 hari pertama, ya, 10% sel tubuh terbaharui, 10%. Hari kedua, maksudnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, berarti 20 puasa. Dia cek kembali 66% meningkat dari sebelumnya. Kemudian hari terakhir puasa 10 ke 10%, ya, tubuh pasien itu mengalami perbaikan. Dia kagum, ya, dia ta'ajub dengan syariat puasa. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Nah, itu namanya Andrea Weiler, seorang, ya, tentara angkatan laut yang pernah bertugas di Arab Saudi. Ya, luar biasa, ya. Ramadan yang 30 hari ini, walaupun nanti ada yang 9, ya, pokoknya sebulan ini lah. Nah, itu kalau kita jalani dengan puasa yang teratur, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan. Nah, itu puasa P, ya kan? Tadi kan pasti kan. Nah, yang kedua, Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang kesehatan dengan Al-Quran ini, surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, rahmat bagi orang yang beriman, dan orang yang zalim tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran itu kecuali kerugian. Nah, jadi sepanjang Ramadan ini kita kan disuruh banyak membaca Al-Quran. Sangat merugi kita kalau baca Al-Quran tidak memberikan efek kesembuhan atau tidak mendatangkan manfaat bagi kesehatan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan, ya, efek kesembuhan atau
manfaat kesehatan dari Al-Quran. Nah, seperti yang tadi juga, ya, ayat ini ada proses, ada syarat, ada tujuan. Kalau tadi kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kemudian la'allakum tattaqun, ada iman, ada prosesnya puasa, ada tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini begitu. Ada proses, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu. Kemudian ada syarat lil mu'minin tadi, bagi orang yang beriman. Tujuannya apa? Ma huwa syifa'un wa rahmah, untuk sehat, ya, mendatangkan kesembuhan dan rahmat. Dari ayat ini setidaknya ada 5 syarat, ya, 5 syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan atau manfaat kesehatan bagi kita dari Al-Quran yang kita baca. Yang pertama dari kalimat wa nunazzilu. Nunazzilu artinya kami turunkan. Kalau turun itu dari mana itu? Dari bawah atau ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Al-Quran datang dari Allah, berarti dia di atas. Berarti kita di bawah. Artinya apa itu? Ketika kita membaca Al-Quran itu, kita posisikan diri kita di bawah. Artinya merendah, beradab, beretika. Kadang kita baca Al-Quran kadang-kadang, ya, saya perhatikan ada orang tadarus gitu. Dia duduk itu sejajar dengan Al-Quran itu. Pernah nggak yang melihat itu? Diletakkannya aja Al-Quran itu di lantai itu, ya kan? Nah, itu nggak beradab namanya. Dia memposisikan Al-Quran itu sejajar dengan dirinya, bahkan dengan kakinya gitu. Bagaimana Al-Quran bisa mendatangkan rahmat kalau kita berlaku seperti itu? Nah, jangankan begitu, kita letakkan aja kunci mobil kita di atas Al-Quran ini, itu pun nggak beradab. Jangankan kunci, kartu KTP kita kita taruh gitu. Jadi Al-Quran itu letakkan dia pada posisi yang tinggi. Wa nunazzilu, karena dia tinggi, kami turunkan Al-Quran dari Allah melalui Jibril turun kepada Rasul. Apalagi kalau kita menolak fungsi Al-Quran itu sebagai obat. Ada orang-orang yang merasa dirinya, ya, ahli, mengatakan, mana mungkin Al-Quran itu bisa menyembuhkan? Bagaimana jalannya katanya? Ahli-ahli kesehatan yang tidak beriman, ya, dia menganggap Al-Quran itu mana mungkin memberikan efek kesembuhan. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah sembuh sehat dengan Al-Quran, karena dia merasa lebih hebat. Nah, itu yang pertama syaratnya. Jadi merendah diri, merendahkan sikap. Ya, kalau diri maksudnya fisik kita ini jangan lebih tinggi dari Al-Quran atau meletakkan Al-Quran itu, ya, sejajar dengan bagian yang rendah dari tubuh kita, kaki, dan letakkan di lantai, ya. Nah, itu tidak akan memberikan rahmat pada kita. Kemudian dari kalimat minal Quran wa nunazzilu minal Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan efek kesembuhan? Minal Quran. Quran itu diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Dibaca, ya. Jadi Al-Quran itu dibaca, bukan ditulis jadikan jimat, bukan ditulis ditempel di dinding, di toko, di mobil, di mana-mana, supaya kita terlindungi misalnya. Nah, itu namanya jimat.
Jadi Al-Quran nggak boleh dijadikan jimat. Ya, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat dia syirik. Tidak disebutkan di situ jimat apa. Mau jimat yang terbuat dari tulang, dari bawang putih, ya. Pokoknya jimat apa, termasuklah tulisan-tulisan ayat yang kita gantung, kita masukkan di dompet, itu lebih parah lagi, ya. Selain dia bisa mendatangkan kesyirikan, dia juga istihza bil Quran, menghinakan Al-Quran. Masa Al-Quran dimasukkan ke dalam dompet, kemudian didudui, masuk ke dalam WC, ikut juga. Nah, itu menghinakan Al-Quran. Jadi harus dibaca, ya. Jadi bukan ditulis. Ya, walaupun ulama membolehkan bisa ditulis, tapi direndam. Nah, itu ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi ada syaratnya. Yang pertama, alat untuk menulisnya itu adalah za'faran. Tinta za'faran yang termasuk herbal, bukan spidol, ya kan? Bukan tinta pulpen, itu bahan kimia. Kemudian ditulis pula di kertas, dimasukkan ke dalam aqua, ya kan? Lama-lama kertasnya pun hancur, jadi bubur. Itulah diminum. Sehat atau sakit? Sakit. Jadi kita harus berpikir logis juga. Nah, kemudian, ya, di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, dengar dan diam, kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini jelas bahwa manfaat kesehatan dari Al-Quran itu dibaca. Karena kalau nggak dibaca, nggak bisa dengar kita. Kalau bisik-bisik itu, mana bisa didengar? Karena ada fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan kamulah dan diam. Nah, kalau orang baca Quran berbisik-bisik atau dalam hati, apa yang mau didengar? Jadi oleh karena itu, fungsi Al-Quran sebagai obat itu ya harus dibaca. Nah, jadi ada pendekatan ilmiah disampaikan oleh seorang pakar Islam, ya, pakar kesehatan Islam, yaitu Insinyur Abdul Daim Kahil. Dia mengatakan bahwa dengan dibacakannya ayat Al-Quran itu dengan bersuara, itu akan mendatangkan efek. Ya, jadi ada teori namanya the sound effect, efek suara. Kalau orang barat itu dia ada terapi musik, terapi apalagi alam, misalnya air terjun, kan ada suaranya itu. Nah, mereka mendengarkan itu katanya bisa sehat. Atau pergi ke pinggir pantai mendengarkan deburan ombak. Nah, kita nggak perlu, kita cukup Al-Quran saja, dibaca, ya, dan didengarkan. Ya, apalagi kita sendiri yang baca itu lebih bagus. Ya, orang yang ingin menyembuhkan dirinya, dia harus membaca Al-Quran dengan bersuara yang didengarkan oleh kupingnya sendiri. Karena di situ, di dalam teori sound effect ini, Al-Quran itu suaranya itu bisa melatih organ-organ tubuh kita yang terlibat dalam bersuara: hidung, mulut, tenggorokan, dada, dan perut. Jadi semua itu akan mengalami, ya, efek yang luar biasa. Kalau ibu lagi flu atau batuk, bacalah Quran kuat-kuat.
nanti keluaran itu apa aja, darah itu. Jangan kalau udah batuk nggak mau baca Quran, justru batuk itulah baca Quran. Nah. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan cara bernafas. Itulah perlunya ilmu tajwid, panjang pendek gitu kan. Kemudian makhrajul hurufnya jelas. Nah, kemudian seorang ulama, saya lupa namanya, orang Mesir, dia menulis satu kitab tentang Al-Quran. Dia mengatakan suara Al-Quran itu ya mengandung musik, maka dia sebut istilahnya musiqiyatul Quran. Nah, jadi kalau orang Barat berobat dengan musik, terapi musik, kita cukup dengan suara Al-Quran. Ya, dengan mendengarkan ayat-ayat Quran itu kita akan mengalami kesembuhan. Jadi harus dibaca ya, Bu ya. Bukan ditulis ya, apalagi digantung. Nah, kemudian ma huwa syifaa'un wa rahmatun, yaitu menjadi obat dan rahmat. Ada istilah maqasidut tilawah. Maqasid itu artinya tujuan, niat. Dalam fikih ada kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu harus dengan niatnya. Ya, hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu harus dilandasi dengan niat, dan sesuatu itu akan didapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ketika membaca Al-Quran begitu juga. Ada namanya maqasidut tilawah, niat-niat membaca Al-Quran. Ada 5 kata ulama. Ya. Pertama, as-sawab, pahala. Kebanyakan orang baca Al-Quran memang itulah niat dia, supaya banyak pahala. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Banyak-banyak orang baca Quran supaya dapat pahala. Yang kedua, maqasid tilawah itu apa? Al-munajat, munajat kepada Allah. Yang ketiga, asy-syifa, kesembuhan. Yang keempat, al-ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Orang baca Quran itu supaya dapat ilmu, apa yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, al-amal bih, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itulah 5 niat orang membaca Al-Quran. Jadi dalam konteks kesehatan atau dalam perobatan, mana yang kita ambil? Yang nomor 3, niatus syifa, niat kesembuhan. Kapan niat itu dilakukan? Di awal melakukan perbuatan. Jadi ketika kita baca Quran, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, lihatlah situ. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Quran yang dibaca ini menjadi obat ya Allah. Angkatlah ayat-ayatnya. Nah, dan lihatlah seperti itu. Jadi, wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatkan kesembuhan, kesehatan, pahala juga dapat otomatis. Nah, itu. Kemudian lil mu'minin, syaratnya adalah beriman. Beriman ini apa artinya? At-tasdiq, ya, percaya. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, rahmat bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Kalau dia nggak percaya Al-Quran itu sebagai obat, dia tidak akan pernah mendapatkan manfaat kesehatan dari Al-Quran. Kemudian syarat yang terakhir, wala yazidu zalimina illa khasara. Jangan sampai ada kezaliman ya di dalam diri kita. Walaupun kita sudah percaya, walaupun sudah kita niatkan, tapi ada kezaliman dalam diri kita, tidak akan memberikan kesembuhan juga. Ya, zalim pada diri sendiri, ya kan? Jam 10 tubuh kita ini punya hak untuk tidur, ya kan? Tapi kita begadang sampai jam
jam 1, jam 2. Zalim nggak itu? Zalim pada diri sendiri. Paru-paru kita ini harus kita selamatkan supaya kita bernapas lega, sehat. Merokok juga, ya kan? Nah, begitulah yang lain. Makanan-makanan yang mengandung racun segala macam harus kita hindarkan dari diri kita. Mau sehat, tapi di lain sisi kita menzalimi diri sendiri. Gak matching dia. Harusnya mau sehat, jauhi hal-hal yang merusak kesehatan. Itu namanya zalim pada diri sendiri. Kalau kita tetap melakukan hal yang merusak diri kita. Kedua, zalim pada orang lain. Ya, apakah kita sebagai tetangga, sebagai orang tua kepada anak, ya, sebagai atasan kepada bawahan, jangan sampai kita menzalim. Karena doa orang yang dizalim itu nggak ada perantaranya, nggak ada pembatasnya dengan Allah SWT. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang sakit, udah berobat kemana-mana, dia sampai ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi ada orang yang dizaliminya ya, yang mendoakannya supaya sakit. Maka ingat-ingat siapa kira-kira yang pernah terzalimi, minta maaf. Kemudian yang ketiga, zalim kepada Allah SWT. Lebih parah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Jadi 5 syarat itu harus kita betul-betul penuhi supaya kita bisa ya mendapatkan manfaat Al-Quran untuk kesehatan. Baru 2 ya. Agak singkat aja. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Da'u mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang sakit kamu dengan sedekah. Bulan Ramadan ini kan kita banyak sedekah. Ya, kemudian memberi bukan kepada orang yang berpuasa itu termasuk sedekah. Jadi oleh karena itu, supaya kita mendapatkan manfaat kesehatan dari sedekah, ya harus banyak bersedekah. Kenapa bisa sedekah menjadi obat? Pertama, menyenangkan orang lain. Kalau orang lain disenangkan, didoakan ya kita. Sehat-sehat ya Pak, banyak rezeki gitu kan. Kabulkan Allah. Apalagi dia berpuasa ya. Orang yang berpuasa itu doanya kabulkan Allah. Yang kedua, karena kita menyenangkan diri sendiri, bukan ria, ya, bukan menunjukkan kepada orang lain. Harus dengan senang hati, harus dengan ikhlas supaya sedekah itu benar-benar mendatangkan ya, kesembuhan. Kemudian tahajud, ya, tadi puasa, Al-Quran, sedekah, tahajud. Nah, Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud, ya, sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda ini, posisi yang terpuji ini, ya umum. Ya, orang yang sehat itu ya pasti posisinya terpuji. Jadi tahajud ini ya kita bisa meningkatkan kesehatan. Nah, manfaat sholat tahajud itu oleh para pakar disebutkan meningkatkan hormon kortisol sebagai hormon pemicu stres. Jadi kalau ada orang yang stres, banyak pikiran, sholat tahajud banyak ya supaya hilang ya stresnya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengatasi penyakit punggung, ya, kemudian mencegah paru-paru basah. Jadi kalau orang yang menggunakan logika berpikir yang salah, dia malah mengatakan kalau kita bangun tengah malam justru bisa merusak paru-paru katanya. Itulah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir adalah iktikaf. Ya, iktikaf ini tentu ya tujuannya adalah silaturahmi. Selain kita silaturahmi, kita juga apa istilahnya kalau masa Covid dulu, isolasi ya. Nah, isolasi total 10 hari terakhir. Nah, jadi kita dalam isolasi itu di masjid aja kan. Nah, itu
itu sebenarnya itikaf yang hakiki. Jadi tidak kemana-mana. 10 terakhir itu memang di masjid aja deh. Paling kamar mandi, mana lagi. Tujuannya apa? Isolasi dirinya apa tujuannya? Ya menjaga lisan, menjaga hati, banyak tilawah, banyak baca Quran, istighfar, ya, menjaga pandangan mata, pikiran dan sebagainya. Jadi dengan i'tikaf ini sehat, ya. Apalagi silaturahmi kita, berkumpul dengan kawan-kawan kita, banyak bertukar pikiran, ya itu menyenangkan. Jadi dengan kondisi seperti itu, badan kita, pikiran kita jadi sehat. Nah, kemudian ada yang mengatakan selain i'tikaf juga ikhlas. Jadi semua apa yang kita lakukan harus dengan ikhlas. Kalau orang ikhlas itu tidak ada dia beban pikiran. Apa yang dilakukannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Masih ada waktu kita ya untuk memanfaatkan momen-momen khusus dalam Ramadan ini supaya kita betul-betul mendapatkan manfaat kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah bagian dari takwa juga. Jadi la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kamu terjaga, terpelihara, terhindar dari penyakit dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita maksimalkan agar ya puasa kita diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat untuk kebaikan kita secara menyeluruh, baik fisik, psikis, ekonomi, sosial dan segalanya. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Saya tanya dulu Ustaz. Ya. Puasa ada juga yang bisa menimbulkan sakit Ustaz. Nah, apakah karena pola makan kita di saat berbuka atau sahur, atau jenis-jenis makanan kita yang bisa menimbulkan penyakit? Paling tidak yang pertama sembelih, yang kedua tekanan darah rendah, yang ketiga gula darah rendah, yang keempat otot-otot ini sakit, apakah kurang bergerak, tidur aja. Nah paling tidak satu lagi pencernaan, misalnya mah, ada selalu bilang kenapa nggak puasa mah katanya. Nah, jadi kira-kira kalau memang itulah timbul di saat orang berpuasa, apa upaya kita mencegah sakit itu? Apakah pola makannya, ataukah jenis-jenis makanan, misalnya terlalu banyak makan pola, ya kan, teh manis atau segala macam, atau es. Nah, seperti itu Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Iya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa berpuasa ini salah satunya adalah untuk menetralisir ya, racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ya, sehingga terjadi detoksifikasi. Kalau kita berpuasa di awal-awal itu biasa kita pening, ya, kadang sakit perut, kadang-kadang ada juga yang muntah, ya. Selama muntah itu tidak tertelan kembali, nggak apa-apa, ya, terusan aja berpuasa. Nah, kadang-kadang memang pola makan kita juga yang bermasalah. Kita menganggap kalau sudah puasa itu sorenya harus balas dendam, ya kan? Nah, jadi semua dimakan. Bahkan sesuatu yang bertentangan dengan penyakit kita pun kita makan. Kita punya penyakit, ya, asam urat misalnya. Nah, terus kita makan makanan yang memicu asam urat itu. Nah, seharusnya kan setelah kita berbuka, kita hindari lah hal seperti itu. Kita carilah makanan yang betul-betul bisa ya mendatangkan kesehatan. Maka dalam hal ini apa yang dikatakan Rasulullah, ya, berbuka bersama dengan kurma itu memang hal yang perlu kita lakukan. Kalau mau makan berat itu nanti
sudah habis tarawih, silakan. Ya, atau habis sholat maghrib, atau berbuka pertama itu jangan. Makan yang ringan-ringan saja. Ya kan? Nah, terus kalau kita ada sakit gula ya netralislah gula kita itu. Jadi memang semuanya itu dari pola makan kita. Jadi selama puasa inilah kita bisa membuat agenda untuk memperbaiki pola makan. Karena memang selama Ramadan ini kita dilarang untuk makan, ya kan? Jadi waktu-waktu makan kita itu dipersempit, dipersedikit, sehingga tidak lagi terbuka peluang untuk makan secara bebas. Nah, diharapkan setelah Ramadan berakhir kebiasaan ini akan terus berlanjut. Nah, itulah madrasah Ramadan itu. Jadi kita selama Ramadan ini ibarat sekolah kita ini kan. Nah, dididik kita, cara makan kita dididik, cara tidur kita dididik, ya kan? Nah, nanti begitu kita habis Ramadan, luluslah kita jadi orang-orang alumni Ramadan, ya kan? Nah, makan kita pun teratur, ya, pola tidur kita teratur, sehingga kita lahir menjadi orang bertakwa. Itulah dia. Itu yang disebut dengan kembali fitrah, ya, Idul Fitri. Nah, jadi pola makan ini harus dilatih selama Ramadan. Itulah kuncinya. Oke? Insyaallah. Ya. Ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang kami muliakan Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Insyaallah diamalkan Ustaz. Tapi di sini yang menarik dari Ustaz, sifat yang Al-Quran yang Bapak jelaskan bahwa turunnya dari atas tadi harus berada kepada Al-Quran. Artinya Ustaz, apa bedanya? Apakah kita supaya menjadikan dari obat harus membaca mushaf, atau yang hafal kita laksanakan? Apa kira-kira perbedaan? Yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, masalah amal juga perlu guna kepadanya. Artinya ada pernah saya dengar siapa yang ikut berjamaah subuh lantas disambung dengan duduk membaca Al-Quran atau majlis ilmu atau berzikir sampai waktu subuh. Ada saya dengar bahwa itu balasannya sama dengan umroh dan haji, tambah. Yang saya tanyakan Ustaz, kedudukan hadis ini bagaimana Ustaz, supaya jelas sama kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertama apa tadi? Al-Quran itu Oh iya, dibaca atau dihafal ya? yang hafal atau harus pakai mushaf? Jadi ada istilah tilawah, ada istilah qiraah. Jadi kalau qiraah itu ya bisa dibaca dari mushaf, bisa juga dengan hafalan. Jadi intinya qiraah itu mengeluarkan suara. Jadi tilawah yaitu qiraah bis-shaut, yaitu membaca dengan suara. Baik membaca dari mushaf atau hafalan. Jadi kalau kita misalnya hafal Al-Quran ya kita baca kuat-kuat, ya kita dengarkan, itu juga termasuk. Ya. Tapi kalau kita baca melihat mushaf, itu ada lagi manfaatnya. Ya. Jadi sebaik-baik membaca itu dengan melihat mushaf. Ya, karena mata kita juga akan ya melihat ayat-ayat Quran yang kita baca itu. Nah, mata ini juga akan sampai ke otak kita, sampai ke hati kita. Jadi selain kita membaca, kita juga bisa mentadabbur. Nah, jadi kalau bisa memang membaca dari mushaf. Ya, kalau misalnya kita di jalan atau di mobil, ya bawa nyetir,
kita bacalah apa yang kita hafal. Surah Fatihah, ya, ayat kursi, itu juga termasuk ya salah satu cara untuk mengobati diri sendiri. Nah, jadi yang manapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya. Kemudian mengenai hadis tadi itu, ya, setahu saya itu berlaku untuk Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya. Jadi manfaat itu seperti itu. Nah, mengenai status hadisnya belum pernah saya baca, ya. Nantilah kalau ada waktu yang luang, insyaallah kita coba cari. Ya, tapi pada umumnya itu diamalkan oleh umat Islam. Ya, tidak ada yang mengatakan itu istilah bid'ah, ya, sesat. Nah, pokoknya itu kalau sudah menjadi suatu amalan yang ramai dan tidak ada yang bertentangan, berarti hadis itu minimal ya masyhur. Ya, hadis masyhur itu hadis yang sudah diakui di mana-mana. Ya, jadi hadis masyhur itu saking kan dia tidak ada yang mengkritik, dia diamalkan oleh umat Islam. Maka disebutkan dia hadis masyhur. Dan itu boleh diamalkan. Kira-kira begitu. Baik, mungkin baik Bapak Ibu sekalian. Asa terima. Saya ingin nanya, Pak Lapo. ya, saya ingin nanya, Pak Ustaz, ketika saya membacakan, kita kan sebelumnya nggak duduk. Jadi ketika saya membacakan itu, kerja ludah saya bertambah karena ada ketakutan dalam diri saya untuk itu bisa masuk dalam mulut saya, karena untuk itu tidak saya lakukan karena dalam pemahaman saya wudhu itu tidak usah dihapus atau dihilang karena itu untuk membatalkan puasa. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana hukumnya kalau kita mengeluarkan kerja udah, kemudian bagaimana kalau itu memang bisa membatalkan puasa atau apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Agar air wudhu atau jika kita itu tidak masuk ke dalam mulut? Kalau air wudhu saya kira mudah jadi seperti apa ya? Yang sering dipertanyakan itu air liur, air ludah yang di dalam. Air ludah itu selama dia masih berada di ruang rongga mulut kita, tidak ada masalah. Artinya ketika kita bercakap-cakap pasti keluar, ya kan? Nah, itu biasa, karena itu memang alami. Jadi kalau kita tertelan pun tidak ada masalah. Ya nggak boleh itu dikumpul-kumpulnya, kumpul-kumpul air liur itu ditelan, itu nggak boleh. Kalau itu ada kesengajaan, ya kan? Kalau kita bicara-bicara begini, memang ada lah air liur, ya kan? Kalau nggak ada bahaya juga kita. Nah, kayak gini kan, ada air liur, ya kan? Kamu kan pula saya mulut dari sini. Nah, yang nggak boleh itu kalau sudah terkumpul, ya ditelan. Kalau dia keluar sendiri tidak ada masalah. Nah, jadi itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, adapun air wudhu tadi itu lebih mudah lah. Kalau kita baru lurus supaya masuk ke mulut kita, ya dilap aja. Tidak ada masalah. Oke, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Pak Ustadz, saya pernah mengikuti yang namanya acara ruqyah di Medan, ya, di aula bukan masjid. Jauh lah. Ya, datanglah ruqyah dari Jakarta kalau tidak salah, dari Jawa, 3 orang. Jadi di aula ini ada seperti kita ini, tapi orangnya campur, ada non-Islam, Islam, ibu-ibu, bapak. Setelah dibacakan ruqyah, ini semua orang yang Islam disuruh ambil wudhu. Selesai ambil wudhu dibacakan ruqyah. Yang baca 3 orang. Kira-kira nggak sampai 10 menit. Ini orang ada yang kerasukan, marah, mau dilempar itu peruqyah, ada yang didatangi mau ditumbuk, ada yang lari keluar. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam tubuh mereka ini?
kok sampai kayak gitulah mereka. Nah, benci dengan ruqyah. Ruqyah kan sifat. Jawaban Ustaz. Terima kasih. Jadi ruqyah itu adalah terapi Al-Quran, ya kan, dengan membacakan ayat-ayat Quran. Fungsinya untuk kesehatan, untuk mengatasi penyakit. Penyakit itu dalam Tibbun Nabawi, dalam kedokteran Nabi ada 3, ya kan? Al-amrad al-udwiyah, yaitu penyakit-penyakit fisik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan, luar dalam. Kedua, al-amrad an-nafsiyah, penyakit psikis, kejiwaan. Ketiga, al-amrad ar-ruhiyah, penyakit ruhiyah atau penyakit spiritual. Nah, yang ketiga ini, penyakit ruhiyah ini ada dibagi 3. Ada namanya al-massu syaitan, kerasukan setan. Nah, jin. Setan itu jin jahat, jin fasik. Kemudian yang kedua, termasuk bagian dari penyakit ruhiyah adalah sihir. Sihir kalau bahasa kita santet, guna-guna, teluh, ya. Kemudian yang ketiga, penyakit ain namanya. Ain itu disebabkan oleh pandangan mata yang dengki atau ucapan-ucapan pujian yang tidak diiringi dengan doa. Nah, jadi Al-Quran ini bisa mengobati semuanya, termasuklah yang kerasukan jin, sihir, segala macam. Untuk membedakannya antara penyakit medis dengan non medis ketika diruqyah. Kalau orang penyakit medis, kanker misalnya, atau tumor atau apalah, ketika diruqyah dia tidak ada reaksi apa, biasa aja dia. Yang reaksi itu sel-sel tubuhnya. Tapi kalau gangguan jin, sihir, ain, ketika diruqyah dibacakan, jin yang dalam badannya itu marah. Nah, itulah dia mengamuk, ya kan? Jadi ketika dibacakan itu ada yang sifatnya gangguan total yang menguasai pikirannya, ada dia gangguan persona. Kalau misalnya di tangannya itu biasanya ketika diruqyah tangannya jangan bergetar gini, iya kan? Atau matanya gini-gini, kakinya. Tapi kalau dia secara total gangguan itu udah menguasai pikirannya, semua badannya itu reaksi. Dan orang yang bersangkutan yang punya badan itu nggak sadar karena itu sudah dikuasai. Nah, itulah makna dari hadis, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya. Jadi semua yang ada aliran darahnya itu dimasuki. Sehingga ketika dia diruqyah, dibacakan ayat Quran, dia mengalami ya ketakutan, kesakitan. Nah, yang menjadi korbannya orang yang dirasuki itu. Karena ada yang dibenturkan, makanya harus ada yang megangi kan gitu. Kadang dia sampai menyerang, ya kan, menggunakan fisik orang yang dimasukinya. Nah, itulah makanya ketika diruqyah itu terjadi apa? Kerasukan. Nah, itulah tadi Pak yang Bapak lihat itu. Jadi orang-orang yang diruqyah, yang marah itu bukan dia sebenarnya, tapi jin yang ada dalam badannya itu. Gitu. Kalau kita di dalam masjid satu jamaah boleh undang ruqyah seperti itu, Pak? Ya. Boleh. Boleh, tapi harus dijaga dari aspek kebersihan. Misalnya kan kalau di aula, kalau orang misalnya muntah, ya kan, harus disediakan plastiknya. Pokoknya harus betul-betul diperhatikan kebersihan masjid itu. Nah, kalau di tempat aula kan, itu kan tempat bukan ibadah kan. Jadi di masjid boleh, tapi harus dijaga ya kebersihannya.